Dobi lovers ya. Hari ini kita jalan-jalan ke kota sama Dobi, tapi Dobinya tidur nih guys. Pepel. Pokoknya dia di mana-mana aja tidur ya. Mau di bangku, di mobil, di motor, naik sepeda, semuanya tidur. Sebelumnya lanjut, kita mau ke rumahnya Om Ronald ya, South Monkey. Jadi kita nikmatin aja perjalanannya di kota-kota Jakarta ini ya. Kita mengurai kemacetan dulu guys. Nah, teman-teman di subscribe dulu ya channelnya Dobi Lovers. Subscribe, terus dinyalain tombol notifikasinya, ting 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 bunyi gitu. Jadi setiap ada video upload teman-teman tahu. Oke, kalau gitu tunggu perjalanannya ya. Lihat tuh di depan, macet tuh. Ya padahal ini hari Sabtu ya, hari libur, cuman tetap aja masih aja macet. Jadi nggak apa-apa, yang namanya kota Jakarta, kota metropolitan. Bi udah bangun ya Bi. Oke teman-teman, dikit lagi kita sampai ya ke tempatnya Om Ronald ya. Ini kita lagi tunggu aja nih, tinggal satu kali belokan lagi nih. Kita ngobrol-ngobrol aja, ketemu say hello ya kan, silaturahmi buat panjang umur, lancar rezeki ya kan, biar sehat-sehat selalu. Teman-teman, jadi kita udah sampai ya di depan rumahnya Om Ronald ya. Jadi bentar lagi kita masuk aja langsung ke rumah Om Ronald ya. Oke. Assalamualaikum gitu. Lah, ada tamu juga. Tan apa kabar Tan? Hai, kabar baik. Ini. Dodi. Jadi sebenarnya yang di sini Iya Om, ya Allah. kenalin Dobi sama Om Ronald. Wah, ada Bang Fauzi. Dodi. Nggak ada rencana sama kita ya Teh ya. Sama kawan. Jadi tuh. Jadi gimana Om? Sehat kabar Om? Sehat, sehat. Ini mau minum apaan nih? Kopi ya, kopi. Iya, boleh Om. Gimana? Sehat, sehat. Jadi ini teman-teman di sini Apa? South Monkey ya. Jadi pusatnya ada di sini nih, South Monkey sama Om Ronald. Ini ada Pauji, ini ada Teteh. Istrinya Mami mau kemana, Tante? Itu. Oh, tutup pintu. Bang Fauzi. Ya kita ngobrol-ngobrol aja di sini ya. Kira-kira mengenai primata. Nah, sekarang kita mau kenalin Dobi aja sama Om Ronald. Jadi biar kenal gitu ya Dobi sama Om Ronald. Rasain gitu tangannya Om Ronald gitu. Sudah. Ini ada di daerah mana Om? Ini di selatan Om. Oh, selatan. Jakarta Om. Gitu. Jadi ada di selatan Jakarta ya. Jadi perkumpulan ini udah berdiri berapa lama nih Om? Saya Komunitas komunitas South Monkey itu berdiri tanggal 26 Mei. 26 Mei 26 Mei 2023 Om. 2023. Berarti 3 tahun jalan. 3 tahun. Betul. 3 tahun jalan Om. Terus kegiatannya apa aja nih Om? Kegiatannya ya kita cuma mewadahi aja Om. Maksudnya sih mewadahi, sharing gitu, sharing pengalaman gitu. Oh gitu ya. Terus yang jelas sih kita edukasi ya. Edukasi aja sih. Terus mengenai kayak apa monyet-monyet yang terlantar gitu, kadang suka di rescue apa gimana? Kalau untuk pernikahan rescue yang ya kita ngambil yang ada benar-benar ada aja Om. Gitu ya. Karena kan satu kita juga harus ini ya, kita juga harus ukur kemampuan lah. Kita kan di sini juga nggak ada shelter Om gitu. Sedangkan yang namanya kita rescue itu kan kita harus memberikan tempat yang layak kan buat mereka kan gitu. Dari sebelum asal mereka kita rescue gitu, kita evakuasi gitu. Nah kebetulan saat ini kita belum ada shelternya Om. Belum ada kaki di
Gitu. Salam kenal ya Dobi, kalau mau Iya. kenalan gitu. Siapa Iya. yang yang penting kenal gitu ya. Iya. Iya, kenalan nih. Jaga. Saran nih Om, kan banyak nih lagi rame ya dunia permonyetan nih Om. Iya, betul. Ada yang mau adopsi dari mulai kecil, atau yang gede, atau yang jumbo sekalian kayak gitu. Sarannya gimana Om? Oh, gini Om. Ini kayak perawatan tuh kayak gini. Terus setelahnya umurnya berapa gitu kira-kira. Sebelumnya gini ya, kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi sih lebih baik jangan piara monkey Om. Yang piara monkey. Ini buat yang belum pernah coba-coba gitu. Jangan pernah piara monkey. Karena kenapa? Karena monyet ini karakternya kompleks. Ya. Kalau menurut saya ya, yang tahu menurut yang lain gitu, teman-teman yang lain saya terserah. Kalau menurut saya itu karakternya mereka itu kompleks gitu. Dia memang mereka ini kecilnya terlihat lucu Om. Tapi ketika sudah beranjak 6 bulan itu udah mulai ketaksilan tuh. Gitu. Nah, kalau untuk cara perawatan sih biasa aja gitu. Kita mandiin sehari 2 kali gitu. Terus kasih makan. Kalau saya nggak ada jam-jaman Om, jadi nggak ada pagi, siang, sore. Oh gitu. Iya, kita kasih makan aja selama dia masih mau makan, kita kasih makan terus gitu. Jadi manggi juga satu sehat kan, sehat, terus badannya gemuk-gemuk gitu. Terus pemberian susu juga gitu, asupan protein buat mereka gitu kan, nutrisi buat mereka kan, itu kan perlu nutrisi juga ya. Susu juga kita kasih juga sehari 2 kali sampai 3 kali gitu. Kalau saya ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain gitu, bahkan mungkin ada yang sampai 4 kali untuk pemberian susu gitu. Itu sih kebutuhan gitu loh. Tapi kalau air putih itu biasa lah, air putih itu paling kita kasih setiap rutin kita rutinkan gitu. Terus mandi sehari 2 kali, pampers pun begitu, bahkan pampers kadang-kadang kita sehari sampai 3 kali gitu. Tergantung Om, semuanya itu tergantung kebutuhan aja gitu. Kalau dia lagi kurang enak badan, diare gitu, kita agak sering tuh ganti pampers tuh. Karena kalau misalkan kita telah ganti pampers, dia akan ruam. Lecet ya. Bokongnya itu akan lecet gitu. Terus buat yang udah terlanjur nih Om, misalnya yang udah 6 bulan yang udah tahu, mungkin ada saran gimana Om? Sebelum jadi terlantar. Nah ini dia nih. Iya ada ya Dobi. Apa namanya, topik yang bagus nih saya bilang nih. Nah ini kalau yang mau pelihara gitu, mau coba pelihara gitu, saya sih minta untuk bertanggung jawab ya Om ya. Tanggung jawab itu dalam arti dia itu harus merawat Dobi ini kayak misalkan contoh Dobi lah. Om ambil Dobi ini harus komitmen Om. Piara mereka itu sampai Dobi tutup usia gitu loh Om. Karena kan kasihan Om, kalau misalkan nanti akan Om sudah nggak sanggup gitu, atau nggak sanggup kan Dobi nakal gitu, nanti dihibahkan ke orang gitu. Yang dikhawatirkan nanti apa Om? Dobi ini akan mengalami stres, yang jelas, karena kan dia harus adaptasi ke tempat yang baru kan, gitu Om. Yang dikhawatirkan satu itu, dan kedua dia ini akan berganti owner yang belum tentu sayangnya itu seperti kita Om, gitu. Cara merawatnya juga seperti kita gitu. Perhatiannya juga belum tentu seperti kita gitu loh Om. Jadi ya menurut saya nih buat yang sudah terlanjur pelihara gitu, nah ini lebih baik harus komitmen ya Om ya, komitmen gitu. Komitmen. Yang penting gini, kalau untuk yang sudah terlanjur pelihara monkey itu lebih baik cari komunitas terdekat gitu, biar ada teman sharing gitu. Karena apa? Ini mereka nih nakal sekali gitu loh. Jangan sampai kita minim cara handle, akhirnya kita kewalahan dan mereka akhirnya kita tidak rawat dengan baik gitu loh. Oke, bagus. Jadi gitu ya teman-teman. Ini tuh yang kecil nanti akan besar, yang besar nanti akan semakin besar. Jadi nakal ya. Jadi harus benar-benar dirawat
Jadi harus komitmen, tanggung jawab tuh. Iya. Udah. Ada sebagian orang pro dan kontra sih ya mengenai ada yang di leher, ada yang Pinggang. di pinggang, gitu kan. Baiknya tuh di mana? Naro ini nih, naro kalungnya ini gitu loh. Menurut Om tuh bagaimana tuh? Nah, ini juga yang saya dapat ya dari pendahulu saya gitu. Jadi kalau pemakaian kenapa sih mangki itu harus di leher gitu? Kenapa nggak di pinggang itu gitu kan? Nah, karena gini Om, tekstur tubuh si mangki ini antara leher dan pinggang itu sangat berbeda Om. Gitu. Kalau di leher itu dia sangat sensitif gitu. Jangan pun pakai kalung yang keras ya gitu. Kadang-kadang kita pakein pampers saja dia lecet-lecet Om. Gitu kan. Nah memang ya itulah kebesaran menurut saya ini kembali lagi menurut saya gitu. Ini analisa saya juga. Kenapa ditaruh di leher? Karena mungkin dia ini didesain sama Tuhan nih. Kayak Dobby ini memang buat jatuh dari pohon kan gitu kan. Monkey itu kan memang main di atas pohon kan. Jadi ini tekstur kepala sampai lehernya dia nih memang kuat sekali nih Om nih gitu. Gitu ya. Jadi kenapa kita taruh di leher itu? Ini tekstur apa namanya organ tubuhnya dia memang beda dia gitu. Ini sangat kuat banget dia. Dia mau tahan benturan apa segala macam biasanya kan kuat kalau di leher gitu. Beda dengan di perut. Nah kalau di perut pun juga ini yang dikhawatirkan nanti akan mengganggu pencernaannya Pencernaan, ya. gitu. Oke. Gitu. Jangan pun yang tadi saya bilang kan, jangan pun dia buat kalung yang Kabut. ini ngomong berhasil karena buat pampers saja yang karena Makanya yang murah. kadang-kadang lecet gitu. Jadi kayak gitu ya jawabannya tuh di leher gitu karena postur tubuh dari monyet itu lebih kuat ketimbang Di di perut ya di pinggang ya soalnya itu sensitif sama kayak kita kan sensitif kalau digelitikin pinggangnya gitu ya kan. Nah udah kayak gitu. Pertanyaan yang lain mungkin nanti teman-teman bisa tulis komen di bawah, mungkin nanti kita jawab di video selanjutnya. Terus kalau untuk mengenai vaksin Om, selain vaksin rabies ya, itu ada vaksin lanjutan mungkin. Oh ini saya juga pernah ya Om yang kalau untuk pemberian vaksin itu Primate itu vaksin rabies itu udah pasti Om ya itu penggunaannya itu 1 tahun sekali Om Ya, gitu. okay. Nah sesudah rabies tuh menurut saya tuh ada beberapa vaksin lagi tuh Om yang perlu yang lebih utama kayak ini saya sering banget nih diskusi dengan dokter-dokter hewan yang lain gitu kan. Saya dapat informasi tuh selain itu juga mereka harus dapat vaksin-vaksin yang lain Om seperti leptos. Leptos itu leptopira Om. Dia itu sebenarnya kebanyakan dipakai untuk vaksinasi buat kucing. Itu dia leptos itu penyakit dari tikus. Tikus kebanyakan ini informasi yang saya dapat ya. Dia penyakit itu dari tikus Om. Dan yang akan menular ke kita para ownernya itu dari kotorannya Om. Gitu dari kotoran dia. Jadi ketika nanti kita ada luka gitu kan kulit kita luka nih misalkan kulit kita luka nah kita lagi bersihin dia punya kotoran gitu kan mau ganti pampers kan biasa ya kan rutinitas kita ya kan nah itu yang bakterinya si kotorannya itu Om gitu nah itu harus dapat penanganan vaksin leptos itu Om leptosira itu gitu nah yang kedua kayak kemarin kasusnya Lewat aja, Kak. Billy-nya Helmi kan dia itu mangki masih dihitung sangat muda ya. Dia umurnya 3 tahun tapi sudah mengidap hepatitis. Oh, itu hepatitis. Iya, hepatitis. Billy. Billy itu hepatitis. Nah, kenapa juga harus ada vaksinasi buat hepatitis itu? B ya, hepatitis B. Betul, hepatitis B. Itu dia ke hati ya, liver. Hati, liver. Nah, itu ada juga tuh kita di salah satu klinik ada yang menyediakan hepatitis suntik vaksinasi hepatitis itu gitu loh. Terus kedua vaksinasi TBC. TBC itu ada untuk primata juga vaksinasinya gitu.
Dan ketiga tetanus. Untuk luka-luka ya, kalau ada Gitu. luka. Tetanus itu kemarin saya juga udah vaksinasi buat si Boy itu gitu. Nah, terus info juga tuh Om, yang kemarin kenapa kita butuh vaksinasi tetanus juga Om. Karena kemarin saya dapat kabar di TikTok juga tuh, nama akunnya kalau nggak salah Cancer 19 lah. Dia itu monkey jenisnya ekor panjang kayaknya, Macaca fascicularis ya kan. Dia itu mengidap tetanus gitu, penyakitnya sakit tetanus gitu, karena banyak luka gitu luka. gitu. Jadi ya menurut saya dari apa namanya primata ini nggak hanya butuh vaksinasi rabies aja Om, tapi ada beberapa vaksinasi lagi tuh gitu. Kayak tadi yang saya sebutkan leptosira, terus kedua hepatitis, ketiganya tetanus, keempat TBC. Jadi ada 5 vaksin ya? Ya, 5 vaksin. Ya, jadi ada 5 vaksin yang harus kita kasih, yang kita berikan kepada anabul-anabul teman-teman semua. Ini serius ya, bukan cuman ini karena by fakta. Ya, Fakta di lapangan dan fakta kita udah ketemu gitu ya Bang Donald. Ya, Kita udah ketemu kasus-kasusnya- kasus-kasus yang seperti itu. Ya, karena kemarin juga saya beranggapan nggak penting lah yang lain gitu. Yang penting kita sudah rabies gitu kan, karena kan kita juga ini ya apa namanya biar nggak pada rabies kan ya Om ya gitu. Tapi ternyata di balik itu semua itu penting juga gitu. Menjaga lah. Kita harus menjaga daripada mengobati Om. Iya betul. Jadi kayak gitu teman-teman ya, bukan kita anggap sepele ya monyet. Ya, enggak, itu buat keamanan teman-teman semua. Jadi ya, buat keamanan teman-teman semua karena dia hidupnya sama kita gitu kan. Dan ini Om, perawat apa namanya, kita memelihara dia itu biayanya besar Om. Ya Kan besar, mulai dari pakan, jelas nih kalau pakan ya kan, pakannya aja dia yang tadi saya bilang harus konsumsi susu juga kan gitu kan. Nggak harus gitu, sesuai kebutuhan aja. Cuma kalau kita kasih sama mereka, kita kasih susu gitu. Ya, betul. Terus kedua pampers mereka gitu. Ini 24 jam nih Om nih pampers ya. Dalam 24 jam itu kita berapa kali ganti pampers? Ya kan, belum pampers. Terus kita bajuin gitu kan, walaupun dia udah berbulu gini supaya nggak kedinginan gitu loh. Terus yang kedua tempat yang layak gitu, karena kan dia punya hak hidup gitu. Jangan sampai kita pelihara ngambil mereka nih, kita samakan dengan maksudnya di alamnya gitu, karena ya menurut saya ya sama aja bohong gitu loh. Kayak friendly halo. Terus jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman ini kenapa nih Dobi tidur nih? Jadi Dobi biasa ya, mau kita ngobrol di mana aja, di motor, di mobil, di pangku, live semuanya tidur. Ini kita lagi, ya ampun, kita bertamu ini. Tetap Kalau aja mau tidur tidur. cuma aja, nggak usah ikut-ikut. Ngopi apa bre? Ngopi. Ngopi apa? Ngopi. Main tuh. Tuh main tuh sama adeknya. Main dong sama adeknya. Adek ketemu gede. Ya teman-teman, Kayak ada Welly. gitu ya kehidupan primata. Ya. Di situ harus ada komunitas. Betul. Kedua, Perlu banget, Om. mumpuni. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, vaksin. Ya, Yang tempat kelima, tempat tinggal. Tempat yang nyaman. Kandang lah. Kandang lah. Ya, jangan sampai teman-teman Kandang. kayak gini. Sama punya kandang. Cuman bedanya di hutan di pohon nggak dirantai. Tapi kalau sama teman-teman ditaruh di pohon terus dirantai. Mendingan lepas aja gitu Lim. Betul. Ini udah ada perdanya juga loh. Jadi sejinak-jinaknya mereka ini tetap kalau misalkan kita ajak sosialisasi itu memang harus dirantai teman-teman gitu. Jadi bukannya kita ini bukan nyakitin ya, bukannya abuse. Iya, bukannya kita abuse ya, tidak, cuma karena ya di Indonesia ini khususnya ya, ini negara Indonesia kita ini sudah ada perdanya gitu. Walaupun sejinak-jinaknya dia gitu, kita harus balik lagi nih, mereka ini hewan liar gitu, hewan yang kita nggak lazim pelihara gitu. Jangan samakan dia dengan kayak kita pelihara kucing, terus kayak kita pelihara anjing-anjing kampung gitu. Iya, anjing-anjing Beda banget kecil. kan, mereka tuh benar-benar kompleks lah.
Dia nih perusak banget, perusak. Dia kalau kita bebasin tuh, waduh, apa aja semua pasti diacak-acak dan rusak, pasti hancur. Ada saatnya apalagi kalau dibawa keluar menyerang ya. Iya. Kalau jadi untuk Tuh. Defense banget dia. Sama apalagi sama anak kecil biasanya kan. Gitu. menjaga-jaga. Udah, ya udah. Ya udah teman-teman, ya, nah, mungkin itu ya cuman sebatas Lupa baterainya. kita kan di sini Stop Monkey. Terus kita cari Kalau yang dekat-dekat sini bisa berkunjung ya, yang mau Boleh, boleh. apa punya Anabul Boleh kita ya. yang dekat-dekat Gitu. daerah sini silakan. Jangan lupa di komen-komen ya, teman-teman subscribe juga, komen-komen ya. Oke, see you next time on the video Dobby Lovers. Bye-bye. Bye-bye. Thank you bilang dong. Thank you Bang Ronald ya. Asik. Gigi. Biji. Terima kasih Bang Ronald. Bentar.